Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Ayu Media Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar atau PIP Pendidikan Tinggi untuk tahun 2022. Jadi bagaimana tata cara mendapatkan informasi terkait dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan bagaimana tata cara mendaftarnya nanti akan kita jelaskan dalam video singkat ini. Nah, untuk Kartu Indonesia Pintar ini adalah program Indonesia Pintar pemerintah Indonesia yang mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang kita kenal sekarang KIP Kuliah. Dahulu kita kenal dengan namanya Bidik Misi, yaitu sejak tahun 2020 ini dikenal dengan KIP Kuliah sebagai salah satu bentuk pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi. KIP Kuliah harus dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA, SMK atau sederajat di seluruh Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing. Nah, untuk KIP Kuliah ini berdasarkan dari Permen Mendikbud nomor 10 tahun 2020 yaitu tentang program Indonesia Pintar. Jadi PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin, rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi atau Papua dan Papua Barat serta daerah 3T dan TKI, serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial ataupun kondisi khusus. Nah, untuk mendapatkan KIP kuliahnya ini ada 3 syarat. Yang pertama, penerima KIP kuliah itu adalah siswa sekolah menengah atas atau SMA atau SMK kejuruan atau yang sederajatnya yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi KIP kuliah ini juga bisa berlaku untuk gap year. Dan yang kedua ini syaratnya adalah memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Dan yang ketiga, yang pastinya dia harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi negeri, baik itu yang PTN, PTKIN ataupun PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan KIP kuliah itu adalah program studinya harus terakreditasi. Nah, untuk keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah itu bisa dibuktikan dengan yang pertama, siswa itu memiliki program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk KIP ya atau Kartu Indonesia Pintar yang dahulu didapatkan di jenjang SMA, SMK atau sederajat. Nah, yang kedua ini dia berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Dan yang ketiga memegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Yang keempat mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dan yang kelima adalah mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, nanti bagaimana panduan untuk melihat apakah kita masuk dalam kategori atau sama dengan atau kurang dari desil 4, nanti akan kita buatkan tutorial tersendiri. Jadi ini adalah salah satu dibuktikan bahwasanya kita tergolong dari yang disyaratkan untuk bisa menerima KIP kuliah. Nah, ini adalah contoh-contoh kartu yang mendukung bahwasanya kita berhak untuk mendaftar kuliah, yaitu pertama ada Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, untuk KIP kuliah ini diprioritaskan penerimanya yang pertama mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar di SMA atau SMK-nya atau sederajatnya, mahasiswa dari keluarga miskin nanti dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pemerintah desa, mahasiswa dengan keterbatasan akses atau afirmasi seperti tadi di daerah Papua dan daerah 3T, mahasiswa yang terkena bencana, konflik atau kondisi khusus. Nah, dari prioritas penerima KIP kuliah ini nanti pembuktian dari bahwasanya dia berhak untuk menerima KIP kuliah nanti akan dibuktikan dari surat keterangan yang dilakukan oleh pemerintah desa ya. Nanti bisa diambil di pemerintahan desa untuk kita masukkan atau kita daftarkan ke DTKS ya atau di Kementerian Sosial. Nah, persyaratan penerima KIP kuliah itu
yaitu jika calon penerima tidak memenuhi dari salah satu dari 5 kriteria di atas tadi itu, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah. Intinya siapapun itu bisa mendapatkan KIP kuliah dengan catatan dia bisa membuktikan bahwasanya dia masuk dalam kategori KIP kuliah itu. Nah, ini ada semisalnya adalah dia tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak itu 4 juta setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi dengan jumlah anggota jika di keluarganya itu orang tuanya menghidupin cukup banyak anggota keluarga, sehingga pendapatannya itu dibagi dengan jumlah anggota dan terakhirnya itu tersisa Rp750.000. Ini yang termasuk dalam kategori tidak mampu. Nah, apa sih keunggulan penerima KIP kuliah? Yang pertama adalah jika siswa itu menerima KIP kuliah, dia akan dilakukan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi jika dia nanti akan mengikuti UTBK SBMPTN. Jadi seluruh biaya seleksinya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang kedua, pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Jadi dia bebas kuliah sampai dia nanti tamat kuliahnya selama 8 semester jika dia mengambil jurusan yang menghabiskan waktu pembelajaran itu 8 semester atau S1. Nah, yang ketiga itu dia juga nanti akan mendapatkan bantuan biaya hidup mulai tahun akademik sekarang jika dia mendaftar sekarang sampai dia nanti lulus, yang pastinya biaya hidup itu tergantung pada besaran dari indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi di mana dia akan mengenyam pendidikan tingginya. Nah, ini adalah contoh kebijakan untuk KIP kuliah 2022 dari 2021 ke 2022. Itu jumlahnya di kisaran 2,5 triliun yang akan digelontorkan untuk seluruh mahasiswa KIP kuliah. Yaitu untuk prodi A nanti ada kisarannya, ada prodi B dan ada prodi C. Jumlah mahasiswanya yaitu sekitar 200.000 mahasiswa baru yang akan diterima. Nah, untuk prodi A itu dibayarkan biaya hidupnya per mahasiswanya untuk biaya pendidikannya atau biaya semesternya itu 8 juta dengan maksimum bisa di 12 juta untuk akreditas yang prodinya A. Nah, untuk prodi yang akreditasnya B itu 4 juta dan prodi yang akreditasnya C itu 2,4 juta. Jadi intinya akan ditanggung oleh pemerintah untuk biaya pendidikannya per semesternya itu sebanyak 12 juta per semester untuk yang akreditas A. Nah, untuk biaya hidup per mahasiswa itu akan diberi per semesternya sebesar 7,5 juta dengan penyesuaian per daerah berdasarkan indeks harga lokal. Jadi tidak semua sama ya untuk per daerahnya. Nanti akan ada kalkulasi tersendiri dari sistem oleh KIP kuliah dan terbesarnya itu bisa masuk di dalam 7,5 juta per semesternya. Nah, ini jangka waktu pemberian KIP kuliah ya. Jadi KIP kuliah itu bisa diberikan di mahasiswa program reguler atau mahasiswa program profesi. Nah, untuk sarjana yang maksimal dia 8 semester bisa dibiayain, untuk diploma 4 yang 8 semester juga bisa, untuk diploma 3 selama 6 semester, dan untuk D2 atau diploma 2 maksimal bisa dibiayai sampai 4 semester, atau intinya akan dibiayai penuh sampai dia lulus kuliah. Dan juga KIP kuliah ini bisa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa program profesi seperti profesi dokter maksimal 4 semester, dokter gigi, dokter hewan, nurse, apoteker, dan program profesi guru maksimal 2 semester. Jadi intinya program reguler atau program sarjana dari mulai D2, D3, D4, S1 itu semua akan dibiayai oleh KIP kuliah sampai dia tamat, dan juga bisa pembiayaan melalui program profesi ya, profesi dokter, profesi keguruan, apoteker, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebaran dari asal mahasiswa KIP kuliah. Ini kita bisa lihat di provinsi kita di mana kita berada. Di sini ada 2 lingkaran besar. Yang pertama itu terbesarnya ada di 12,8% di Jawa Timur, dan terkecilnya itu ada di Bangka Belitung dengan asal mahasiswa 0,5% se-Indonesia atau sekitar 102 mahasiswa. Nah, ini bisa kita lihat sebaran dari asal mahasiswa penerima KIP kuliah 2021 kemarin.
Nah, untuk pendaftaran KIP kuliah itu ada beberapa tahap. Yang pertama, pendaftaran dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP di Play Store ya, di Android, atau dengan tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur SNMPTN SBMPTN dilakukan dengan secara online ya, melalui websitenya KIP kuliah Kemendikbud.go.id, atau penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi bisa mendaftarkan mahasiswa-mahasiswanya yang dalam kategori penerima KIP kuliah itu bisa dilakukan pendaftaran oleh kampus tersendiri ya, atau kampusnya. Nah, ini pendaftaran KIP kuliah yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi siswa dapat mendaftar secara mandiri, bisa mendaftar sendiri, atau nanti ada perguruan tinggi yang bisa mendaftarkan siswanya. Ini kebanyakan nanti adalah perguruan tinggi swasta ya, yang akan memfasilitasin mahasiswa-mahasiswanya di perguruan tinggi swasta untuk mendaftar KIP kuliah. Tapi kalau untuk yang perguruan tinggi negeri ini banyak dilakukan oleh siswa mandiri ya, yaitu di websitenya KIP kuliah Kemendikbud. Nah, untuk pendaftaran KIP kuliah itu yang dibutuhkan biasanya nanti NIK, NISIN, NPSN. Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif ya, karena nanti juga segala sesuatu informasi akan diberikan melalui email aktif siswa, seperti nomor kode akses setelah siswa berhasil melakukan validasi NIK, NISIN, dan NPSN. Nanti tutorialnya akan kita buat bagaimana tata cara awal untuk mendapatkan akun KIP kuliah. Nah, ini tahapan pendaftaran yang pertama. Jadi siswa itu mengunjungi websitenya KIP kuliah Kemendikbud, atau melalui mobile apps, atau tadi melalui App Store ya, nanti aplikasinya ada di Android. Nah, nanti siswa akan melakukan pendaftaran akun dengan memasukkan yang tadi NIK, NISIN, NPSN, dan email aktif. Nah, ini contohnya tadi ya, memasukkan NIK, NISIN, dan NPSN, dan nanti jika proses validasi dari NIK, NISIN, NPSN itu terdata di data Kemendikbud, maka tinggal memasukkan email ya, email untuk menerima kode akses. Nah, jika sudah menerima kode akses nanti akan dikirim melalui email. Nanti kita tinggal login dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang sudah dikirim ke email kita. Nah, yang keempat, tahapan pendaftarannya adalah setelah sudah mendapatkan akun dan sudah mendapatkan kode akses dan kode loginnya, maka kita harus melengkapi isian-isian data dari seluruh kebutuhan. Biasanya sampai 12 isian per subnya ya, atau ada 12 sub yang harus dilengkapi oleh siswa. Nah, untuk video tutorialnya bagaimana cara melengkapi ke 12 sub itu nanti akan kita buatkan di video tersendiri, yaitu di akun YouTube-nya Ayu Media Indonesia, atau juga bisa melihat di tutorial sebelumnya yang sudah kita buat, yaitu melakukan finalisasi KIP kuliah SBMPTN dan LTMPT di akun YouTube-nya Ayu Media Indonesia. Nah, ini adalah bagian alur pendaftaran KIP kuliah yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, siswa itu melakukan login di KIP kuliah Kemendikbud. Yang kedua, memvalidasi NIK, NISIN, NPSN, dan emailnya, dan nanti mendapatkan kode akses jika validasinya itu berhasil. Data yang kita masukkan antara NIK, NISIN, NPSN itu terdata di Kemendikbud. Nah, nanti kita akan mendapatkan email untuk menerima kode login atau kode akses. Kemudian kita melakukan login di websitenya KIP kuliah, melakukan pelengkapan data sampai 12 sub data yang harus kita lengkapin, dan nanti kita juga menunggu kelulusan di perguruan tinggi yang sedang kita lamar prodinya. Jika nanti di perguruan tinggi itu kita dinyatakan lulus, baik itu jalur SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, ataupun jalur mandiri, ataupun jalur-jalur lainnya itu, maka nanti akan dimatchingkan oleh pihak kampus bahwasanya siswa tersebut adalah siswa dengan penerima KIP kuliah. Nah, ini adalah contoh tampilan website dari KIP kuliah, yaitu nanti di http kipkuliah.kemendikbud.go.id ya. Nah, ini adalah contoh tampilan websitenya. Nanti bisa masuk ke login siswa jika kita sudah memiliki akun. Nah, nanti kalau kita belum memiliki akun, kita akan diminta untuk mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan memasukkan NIK, NISIN,
NPSN dan email aktif. Email aktif ini untuk digunakan pengiriman kode pendaftaran dan kode akses untuk akun KIP kuliah kita. Nah, ini kalau semuanya kita sudah menerima kode pendaftaran dan kode akses, nanti kita tinggal melakukan login dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang sudah dikirim ke email kita. Intinya nanti panduan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran KIP kuliah dari mulai pendaftaran akun atau memfinalisasi data NIK, NISIN, dan MPSN kita, dan sampai kita mendapatkan kode pendaftaran dan kode akses sampai dengan nanti melengkapi 12 sub isian yang harus dilengkapi di KIP kuliah, nanti akan kita buatkan video tersendiri. Nah, untuk informasi lebih lanjut untuk KIP kuliah ini bisa menghubungin langsung di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, di kode pos 10270, atau melalui email resmi KIP kuliah yaitu di kipkuliah@kemendikbud.go.id, dan bisa juga berkunjung di websitenya di kipkuliah.kemendikbud.go.id, atau juga bisa bergabung bersama kita di tim Ayu Media Indonesia. Kita mengelola ada beberapa grup-grup. Yang pertama ada grup bimbingan masuk PTN dan PTKIN, ada grup webinar atau pelatihan mahasiswa, ada grup diskusi mahasiswa, dan ada grup konsultasi tugas kampus, yang semua tergabung dalam grup-grup WA berdasarkan dari bimbingannya, webinarnya, grupnya, atau konsultasinya. Dan kita juga dari tim Ayu Media Indonesia ini bekerja sama dengan Ruang Guru. Intinya jika teman-teman semua ingin menggunakan layanan Ruang Guru, kita bisa memberikan diskon di 70% ya, atau di 50% lebih diskonnya dengan menggunakan kode diskon dari kita yaitu Ayu Media. Nanti akan diberikan diskon sampai di 50% lebih. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan bantu like, comment, share, and subscribe. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.